warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mencoba memaparkan hasil pengerjaan dari tugas akhir pradesain pabrik kimia dari kelompok kami dengan anggota saya Hilal Afindra Marlianto dan teman saya Muhammad Ivan Yogarisma dengan dengan tugas akhir yang berjudul prarancang pabrik asam laktat dengan bahan baku molasses melalui proses fermentasi pada kapasitas 4.500 ton per tahun dengan dosen pembimbing kami Ibu Oki Putri Prastuti STMT. Selanjutnya di sini ada beberapa topik pembahasan pada pemaparan kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada uraian proses, dasar perancangan, neraca massa dan neraca energi, spesifikasi alat, tata letak pabrik, struktur organisasi, dan yang terakhir ada analisa ekonomi. Masuk ke pembahasan yang pertama yakni tentang pendahuluan ya. Next. Oke. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia sangat banyak sekali terdapat pabrik yang memproduksi gula, mulai dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, hingga Pulau Sulawesi. Yang dimana pabrik gula di Indonesia cukup banyak sekali ya. Untuk di Sumatera sendiri ada sekitar 5 pabrik gula yang sampai hari ini masih aktif. Di Pulau Jawa sekitar 32 pabrik gula, di Kalimantan ada 1 pabrik gula, dan yang terakhir di Sulawesi ada 3 pabrik gula yang sampai hari ini masih aktif, yang dimana pada tiap-tiap pabrik gula tersebut akan menghasilkan produk samping yang berupa molasses, yang dimana molasses ini sangat berpotensi untuk dimanfaatkan menjadi barang atau produk yang baru. Nah, di sisi lain, melihat dari kebutuhan asam laktat yang ada di Indonesia dari tahun ke tahun, untuk tingkat konsumsinya sendiri itu dari waktu ke waktu selalu mengalami peningkatan. Ditambah lagi di Indonesia sendiri masih melakukan impor untuk asam laktat sendiri, untuk memenuhi kebutuhan asam laktat sendiri. Yang dimana untuk angka impor sendiri juga dari tahun ke tahunnya masih terus mengalami peningkatan ya. Data ini kita ambil dari Badan Pusat Statistik tahun 2021. Selain itu juga, hal yang paling krusial menurut saya adalah belum adanya pabrik asam laktat yang terdapat di Indonesia, sehingga sampai saat ini Indonesia masih terus melakukan impor dari negara-negara lainnya. Oke. Kemudian untuk analisa pasarnya, yang pertama ada distribusi pengguna asam laktat di Indonesia. Yang kedua, belum adanya penghasil atau pabrik asam laktat di Indonesia. Kemudian ada data ekspor, impor, konsumsi, dan juga data produksi. Kemudian ada kegunaan asam laktat, dan yang terakhir analisa perhitungan kotor. Nah, di sini dapat dilihat bahwa kebutuhan pada sebelah kiri ada kebutuhan asam laktat atau impor asam laktat ke Indonesia yang setiap tahunnya itu mengalami peningkatan. Kemudian yang di sebelah kanan ada juga sedikit ekspor asam laktat ke luar negeri dari Indonesia. Kemudian sudah dijelaskan tadi, dapat dilihat untuk kebutuhan asam laktat di Indonesia pada setiap tahunnya itu selalu mengalami kenaikan. Dibuktikan dari Badan Pusat Statistik tahun 2021. Next. Nah, kemudian ada kegunaan produk dari asam laktat itu sendiri, yaitu bermanfaat atau berguna pada industri kosmetik, industri makanan, industri kimia, dan juga di industri farmasi. Selanjutnya adalah perhitungan kapasitas produksi dari asam laktat sendiri dengan mempertimbangkan angka impor, angka ekspor, produksi, dan juga konsumsi, sehingga
diperoleh kapasitas produksi pabrik asam laktat pada tahun 2025 sebesar 4.500 ton per tahun. Selanjutnya adalah perhitungan harga, yang dimana meliputi terdapat harga bahan baku dan juga harga produk, yang dimana untuk harga bahan baku sendiri didapatkan sekitar 268 miliar 11.264.000 kilogram per tahun untuk kilogram per tahunnya, seperti itu. Sedangkan untuk produknya sendiri menghabiskan biaya sekitar 501 miliar 955.200.000 per kilogram per tahunnya. Kemudian ada analisa keuntungan kotor, di mana untuk total penjualannya didapatkan seharga 2.630 sekian miliar per tahun. Kemudian untuk biaya bahan bakunya sendiri yaitu 1.458 miliar sekian per tahun, dan juga untuk keuntungan kotor sebesar 2.630 miliar sekian per tahun, dan didapatkan hasil margin keuntungan kotor sebesar 44,5%, dan pabrik ini dinyatakan layak. Next. Kemudian ada jenis proses. Di sini ada dua jenis proses. Yang pertama yaitu fermentasi dan juga secara sintesis. Nah, di sini kita lebih memilih ke proses fermentasi karena memiliki nilai yield yang lebih besar, yaitu 96%, dan juga menggunakan suhu operasi yang lebih kecil dibanding sintesis, yaitu sebesar 80 derajat Celcius, dan juga tekanan 1 atm, dan memiliki bahan baku molasses yang melimpah di Indonesia, dan memiliki total nilai sebesar 855. Next. Selanjutnya adalah proses flow diagram yang digunakan pada proses pembuatan asam laktat pada pabrik asam laktat ini, ya. Pada proses pembuatan asam laktat ini terdapat atau dibagi menjadi 5 proses utama. Yang pertama adalah proses penyiapan bahan baku, proses fermentasi, proses pengasaman, proses pemurnian, dan yang terakhir akan dilanjutkan dengan proses kristalisasi. Karena pada pabrik asam laktat kali ini akan menghasilkan 2 produk, yakni asam laktat dalam fase cair dan juga asam laktat dalam fase solid. Next. Nah, untuk proses yang pertama yakni pada proses persiapan bahan baku, yang dimana untuk bahan baku yang masuk di sini adalah molasses, akan mengalami proses hidrolisis pada tangki R110, kemudian dilanjutkan menuju kultur tank untuk penyiapan starter sebelum dilakukan proses fermentasi. Next. Ini adalah proses yang kedua, yakni proses fermentasi, yang dimana pada proses ini akan mulai terbentuk CA laktat yang nantinya akan menjadi cikal bakal dari produk asam laktat itu sendiri. Next. Kemudian masuk ke proses yang selanjutnya adalah proses pengasaman, yang dimana CA laktat yang terbentuk pada proses sebelumnya akan ditambahkan atau dicampurkan dengan asam sulfat pada acidifier, sehingga reaksi antara asam sulfat dan CA laktat akan menghasilkan asam laktat. Next. Selanjutnya, setelah terbentuk asam laktat, untuk yang cair akan langsung dilanjutkan menuju storage, sedangkan untuk yang solid akan dilanjutkan pada proses kristalisasi, yang dimana akan melalui tahapan kristalisasi, tahap size reduction, dan tahap screener, sehingga didapatkan asam laktat dalam fase padat. Kemudian ada dasar perancangan. Untuk dasar perancangan dari pabrik asam laktat sendiri yaitu ada kapasitas pabrik, bahan baku, produk yang dihasilkan, lokasi pabrik, dan juga aspek keselamatan. Next.
Selanjutnya adalah bahan baku atau beberapa bahan yang digunakan dalam pembuatan asam laktat ya di sini. Nah, untuk yang pertama kali adalah glukosa, akan dicampurkan dengan kalsium hidroksida atau CaOH2 yang dimana nantinya akan menghasilkan kalsium laktat. Nah, proses ini akan terjadi pada saat proses fermentasi ya. Next. Nah, untuk yang selanjutnya seperti yang kita ketahui tadi pada proses ketiga yakni proses pengasaman yang dimana kalsium laktat yang sudah terbentuk pada proses kedua tadi akan dicampurkan atau ditambahkan dengan asam sulfat sehingga akan terbentuk sebuah produk asam laktat. Nah, berikut adalah beberapa reaksi yang terjadi ya. Glukosa dilakukan penambahan kalsium hidroksida atau CaOH2 dengan bantuan Lactobacillus delbrueckii yang dimana nantinya akan menghasilkan Ca laktat dan juga 2H2O. Nah, di sini pada proses ketiga, proses pengasaman, Ca laktat akan dicampurkan dengan H2SO4 sehingga membentuk asam laktat dan juga kalsium sulfat. Kemudian ada sifat bahan baku, di mana bahan baku yang digunakan yaitu molasses yang memiliki sifat fisika yaitu pH 5,5 sampai 6,5 dan memiliki wujud kental dan berwarna coklat gelap. Kemudian untuk yang CaOH2-nya yaitu memiliki massa molar sebesar 74,093 gram per mol, memiliki wujud putih dan tidak berbau. Untuk yang H2SO4-nya memiliki massa molar 98,08 gram per mol, merupakan cairan higroskopis, berminyak dan tidak berwarna, serta tidak memiliki bau. Kemudian ada dari sifat produk yaitu sifat dari asam laktatnya sendiri. Ini asam laktatnya memiliki nama IUPAC yaitu 2-hidroksipropanoic acid atau nama lainnya yaitu lactic acid. Selanjutnya adalah tabel scoring atau ranking terhadap pemilihan lokasi, pertimbangan pemilihan lokasi pembangunan pabrik asam laktat, yang dimana di sini terdapat 3 opsi lokasi yakni di Madiun, Lumajang dan juga Pasuruan. Dengan parameter yang telah kami tentukan, ada bahan baku, pasar, listrik dan bahan bakar, sumber air dan lain-lain. Pada tabel scoring tersebut dapat kita lihat bahwasannya lokasi yang memiliki skor atau nilai paling tinggi terdapat di kota Lumajang dengan skor tertinggi yakni 675. Kota Lumajang memiliki skor lebih tinggi dibandingkan kota Pasuruan dan Madiun sehingga pabrik asam laktat akan direncanakan dibangun di kota Lumajang. Selanjutnya adalah lokasi pendirian pabrik ya, itu di kota Lumajang. Next. Untuk mapnya, untuk lokasi pastinya berada di Jalan Anyar, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Next. Oke. Berikut adalah beberapa faktor utama dalam melakukan pemilihan lokasi pembangunan pabrik asam laktat. Yang pertama adalah dari segi bahan baku, yang dimana untuk pabrik gula di Jatiroto dan PTPN di sekitarnya itu dekat dengan lokasi pembangunan pabrik. Kemudian yang kedua adalah marketing, yang dimana untuk memasarkan produk itu juga sudah ada pembelinya seperti itu, yakni CV Abelindo Prakarsa. Dan yang terakhir adalah terkait utilitas, yang dimana kemudian untuk pengambilan air atau pemenuhan kebutuhan airnya
bisa lebih mudah karena dekat dengan sungai Bondo Yudo dan juga TDAM. Dan untuk listriknya juga bisa kita dapatkan melalui PLN di Lumajang Lama. Selanjutnya adalah faktor khusus dalam pemilihan lokasi pembangunan pabrik asam laktat. Yang paling pertama adalah dari UMR yang menurut kami masih relatif terjangkau, yakni 1,9 juta. Kemudian jalur darat yang cukup luas sehingga memudahkan kami dalam pendistribusian produk ataupun yang lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah harga tanah, di sana masih cukup terjangkau juga dengan harga 550.000 per meter kuadrat. Kemudian yang terakhir adalah mengurangi angka pengangguran di Kota Lumajang. Next. Kemudian ada neraca massa dan neraca energi. Untuk dasar perencanaan produksinya yaitu hari kerja per tahun sebanyak selama 320 hari. Kemudian untuk jam kerja per harinya 24 jam. Dan untuk kapasitas produksi per tahunnya yaitu 4.500 ton per tahun atau 14.062,5 kg per hari. Basis neraca massa yaitu 1 hari. Untuk hasil produk asam laktat padatnya sebesar 4.218,75 kg per hari. Dan untuk asam laktat cairnya 9.843,75 kg per hari. Next. Kemudian ada blok diagram neraca massa overall, di mana dibagi menjadi 5 proses. Yang pertama ada penyiapan bahan baku, kemudian fermentasi, dilanjutkan pengasaman, pemurnian, dan yang terakhir ada pengkristalan. Nah, untuk tabel neraca massa overall di sini dapat dilihat untuk total input didapatkan nilai sebesar 39.117,46 dan untuk outputannya juga sama 39.117,46. Di sini dapat dilihat untuk neraca massa overallnya sudah balance. Next. Selanjutnya adalah dasar perancangan dari neraca energi. Yang pertama, untuk kapasitas produksi yang kami gunakan di sini adalah sekitar 4.500 ton per tahun dengan waktu operasi sekitar 320 hari per tahunnya dengan asumsi 24 jam per hari. Basis yang kami gunakan adalah 1 hari operasi. Kemudian untuk produk yang dihasilkan sebesar 14 ton per harinya. Kemudian untuk satuan perhitungan di sini kita gunakan satuan kilogram. Kemudian untuk temperatur referen yang kita pakai di sini sebesar 25 derajat Celcius atau 298 derajat Kelvin. Next. Nah, berikut adalah tabel dari neraca energi secara overall. Bisa kita lihat dari beberapa alat yang ada. Bisa kita temui untuk aliran masuk dan keluar untuk energi sudah memiliki nilai atau angka yang sama. Hal tersebut yang bisa kita sebut sebagai neraca energi yang kita miliki sudah balance atau proses yang kami lakukan telah sesuai seperti itu. Next. Nah, selanjutnya adalah utilitas. Di sini utilitas yang kami gunakan ada air, listrik, dan juga steam. Next. Nah, untuk yang pertama adalah kebutuhan air, yang dimana untuk kebutuhan air sendiri adalah untuk kebutuhan air sanitasi ya, meliputi untuk jumlah karyawan pada pabrik kami sekitar 112 orang dengan asumsi kebutuhan air untuk 112 karyawan ini sebesar 40 meter kubik per harinya, sehingga didapatkan total sebanyak 44 meter kubik per hari. Sedangkan untuk kebutuhan lain-lain ya, yakni laboratorium, taman, servis water, dan lain-lain, sekitar 40% dari kebutuhan air sanitasi karyawan. Sehingga kebutuhan air sanitasi pabrik
dari total keseluruhan didapatkan sejumlah 60 meter kubik per harinya. Next. Nah, kemudian untuk kebutuhan air proses pada pabrik asam laktat, di sini pada beberapa alat yang tertera membutuhkan suplai air sekitar 2.350 kg per hari, untuk umpan boiler sebesar 2.400 kg per hari, dan untuk air pendingin sekitar 2.400 kg per hari. Dengan total kebutuhan air pada pabrik asam laktat perharinya sekitar 67,662 meter kubik per hari. Kemudian ada utilitas steam, di mana kebutuhan steam pada perancang pabrik asam laktat memiliki total sebesar 4475,1 kg per hari. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan listrik pada pabrik asam laktat. Oke. Untuk kebutuhan yang pertama pada area bangunan membutuhkan listrik sebesar, untuk penerangan ya, sebesar 0,61 kW. Next. Oke. Next. Nah, untuk kebutuhan listrik pada unit proses adalah sebesar 36,84 kW, dan pada kebutuhan listrik pada kebutuhan unit utilitas sebesar 0,443 kW. Selanjutnya adalah instrumentasi. Next. Nah, yang pertama ada reaktor hidrolisis ya. Pada reaktor hidrolisis, jenis instrumentasi yang kami gunakan ada dua, yakni level indikator dan juga temperatur kontrol. Yang dimana untuk temperatur kontrol sendiri berfungsi untuk mengatur suhu atau temperatur bagian dalam dari reaktor hidrolisis, yakni pada suhu 30 derajat Celcius, dan juga untuk mendeteksi adanya perubahan suhu pada reaktor hidrolisis. Kemudian untuk level indikator atau LI berfungsi untuk mengontrol ketinggian liquid. Next. Selanjutnya adalah kultur tank. Jenis instrumentasi yang kami gunakan pada alat ini ada tiga, yakni flow control, level indikator, dan juga temperatur control. Yang dimana untuk flow control sendiri berfungsi untuk mengatur laju alir material yang masuk ke dalam kultur tank. Kemudian level indikator adalah untuk mengetahui ketinggian liquid dalam kultur tank. Kemudian untuk temperatur kontrol masih sama fungsinya untuk mengatur suhu pada kultur tank. Next. Selanjutnya ada fermentor. Jenis instrumentasi yang digunakan ada tiga, yakni level indikator, flow control, dan juga temperatur control, dengan fungsi dan kegunaan yang masih sama dengan alat-alat sebelumnya. Untuk level indikator berfungsi untuk mengetahui ketinggian liquid, flow control untuk mengatur laju alir bahan yang masuk, dan temperatur kontrol untuk mengatur dan menjaga suhu pada fermentor. Next. Kemudian ada evaporator single effect. Di sini untuk alat instrumentasi yang digunakan yaitu ada dua. Yang pertama ada PC atau pressure control yang memiliki kegunaan untuk mengatur tekanan dalam, yaitu 1 PSIG, dan mendeteksi perubahan tekanan pada evaporator single effect. Kemudian ada DC atau temperatur control yang memiliki fungsi mengatur dan menjaga suhu di dalam evaporator pada nilai 105 derajat Celcius. Kemudian ada evaporator double effect menggunakan dua instrumentasi yang sama, ada DC dan juga PC, dimana untuk fungsi kegunaannya di TC yaitu mengatur suhu dalam yaitu 105 derajat Celcius dan mendeteksi perubahan suhu pada evaporator double effect. Kemudian untuk yang PC pressure control mengatur tekanan dalam yaitu 1 PSIG dan mendeteksi perubahan tekanan pada evaporator double effect. Selanjutnya adalah spesifikasi alat.
yang terdapat pada pabrik asam laktat. Nah, yang pertama ada unit reaktor. Di sini dengan kode R110. Nama alatnya adalah reaktor hidrolisis dengan jenis adalah mixing tank. Untuk kapasitasnya sendiri sebesar 11.904,33 kg per hari. Dengan jenis material yang kami gunakan adalah carbon steel SA212 grade A. Kemudian untuk kondisi operasi yang ada pada alat tersebut adalah dengan suhu 30 derajat Celcius dan tekanan operasi sebesar 1 atmosfer. Nah, data tersebut kami peroleh dari perhitungan untuk spek alat. Next. Selanjutnya adalah unit pemisahan. Untuk unit pemisahan sendiri di sini ada evaporator double effect. Nah, untuk tipe dari evaporator double effect yang kami gunakan adalah vertical lung tube evaporator dengan bahan konstruksi yakni stainless steel SA240 grade M tipe 316 ya. Jadi untuk double effect ini kita gunakan dua evaporator maksud saya. Untuk jenis las yang digunakan adalah double welded butt joint sama dengan kapasitas 60.627 pound per harinya. Next. Selanjutnya adalah unit pencampuran. Di sini dengan kode R210. Nama alatnya adalah tangki fermentasi dengan jenis mixing tank. Untuk kapasitasnya adalah 3032,52 feet cubic dengan jenis material yang digunakan pada alat tersebut adalah carbon steel SA212 grade A. Untuk kondisi operasi yang terjadi pada tangki fermentasi di sini adalah untuk suhu operasi sebesar 30 derajat Celcius dan tekanan operasi sebesar 1 atmosfer. Next. Kemudian ada unit pemindah. Di sini ada pompa, di mana dengan kode alat L414 yang memiliki fungsi memompa larutan hasil bawah evaporator 1 menuju ke evaporator 2. Kemudian untuk tipe dan bahan yang digunakan yaitu pompa tipe jenis pompa sentrifugal dengan bahan komersial steel yang memiliki daya sebesar 0,443 kW. Next. Selanjutnya adalah unit pemindah atau sistem perpipaan pada pabrik asam laktat yang kami gunakan. Untuk total panjang pipa yang kami gunakan pada pabrik asam laktat sepanjang 86 meter dengan rincian sebagai berikut. Untuk size, schedule, dan juga laju alir sesuai yang tertera pada tabel. Oke, next. Kemudian ada unit pemindah yaitu belt conveyor dengan kode alat J512 yang memiliki fungsi mengangkut kristal asam laktat dihidrat menuju ball mill. Di sini jumlah kapasitas yang diangkut yaitu 4.218,75 kg per hari dan memiliki kapasitas 45211,04 feet cubic per jam. Next. Dan kemudian ada unit penyimpanan yaitu tangki penampung dengan kode alat F222 yang desainnya memiliki kapasitas 101,251,2 kg dengan material yang digunakan yaitu stainless steel SA240 grade M, dan untuk kondisi operasinya yaitu operasi sebesar 30 derajat Celcius, tekanan operasi 1 atm, dan kapasitas alatnya yaitu 101,251,2 feet cubic.
Next. Nah, selanjutnya adalah tata letak pabrik. Next. Nah, ini adalah tata letak pabrik dari asam laktat dengan penataan sebagai berikut ya. Mungkin bisa di next. Nah, di sini juga bisa kita lihat bahwasannya untuk peletakan pada area proses diletakkan pada bagian downwind. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini adalah tata letak untuk area proses. Bisa kita lihat berdasarkan pembagian proses, yakni 5 proses utama tadi ya, mulai dari kiri atas hingga ke kanan bawah sesuai panah yang ada. Next. Kemudian ada struktur organisasi. Dapat dilihat bahwasanya untuk tingkat kedudukan yang paling tinggi yaitu pemilik saham, kemudian diikuti dengan dewan komisaris, dan kemudian membawahi direktur utama dan lainnya. Next. Kemudian untuk perusahaan asam laktat ini yaitu memiliki nama PT Indolaktat Company, yang bentuk perusahaannya yaitu dari pabrik ini direncanakan berbentuk perseroan terbatas atau PT. Kemudian perencanaan pabrik asam laktat ini direncanakan beroperasi selama 320 hari dalam 1 tahunnya dengan waktu proses produksi selama 24 jam per hari. Kemudian untuk penentuan gaji karyawannya terdapat 3 jenis golongan, yaitu karyawan tetap, tidak tetap, dan juga karyawan dan juga harian. Kemudian ada jumlah karyawan dengan kapasitas produksi 14,06 ton per hari dan ada 23 tahapan proses, maka jumlah karyawan proses sebanyak 112 orang yang akan dibagi dalam 3 shift. Kemudian untuk struktur organisasinya yaitu menggunakan line dan staff, di mana arus wewenang langsung dari pimpinan tertinggi ke karyawan yang melalui beberapa pejabat pada tingkat manajemen. Next. Kemudian ada analisa ekonomi. Di mana untuk total capital investment atau TCI ada nilai direct cost sebesar 106 miliar 443 sekian, dan untuk nilai indirect cost-nya sebesar 37 miliar 250 juta sekian, dan untuk modal kerja atau WCI sebesar 29 miliar 567 juta sekian, dan juga yang terakhir ada FCI sebesar 177 miliar 405 juta sekian. Untuk total production cost didapatkan sebesar 496 miliar 152 juta sekian. Untuk analisa ekonomi, di sini pendirian pabrik menggunakan modal sendiri sebesar 60%, untuk modal pinjamannya sebesar 40%, dan juga memiliki bunga bank 9,98%. Nah, untuk yang selanjutnya adalah untuk nilai POT-nya sendiri didapatkan angka pada 2,4 tahun itu untuk yang sebelum pajak, sedangkan untuk 2,9 tahun itu setelah pajak. Untuk nilai ROI sebelum pajak didapatkan hasil sebesar 32,7%, dan setelah pajak mendapatkan nilai sebesar 24,5%. Sedangkan untuk BEP sendiri memiliki nilai 49,18%,
Untuk IRR-nya sebesar 30,83% dan SDP-nya sebesar 27,39%. Next. Selanjutnya adalah grafik break-even point yang dimana bisa kita lihat pada grafik tersebut bahwasannya perpotongan dapat dilihat pada nilai kapasitas produksi sebesar 49,18%. Selanjutnya juga ada grafik terhadap JNPV yang dimana bisa kita lihat bahwa untuk usia dari pabrik bisa kita lihat dari grafik ini sekitar 29 tahun. Next. Selanjutnya adalah hasil uji kelayakan ekonomi dari beberapa parameter yang telah kami hitung sebelumnya pada analisa ekonomi. Bisa kita lihat, bisa kita coba bandingkan dengan batasan yang ada, sehingga pada beberapa parameter yang ada telah memenuhi dari atau melebihi dari batasan-batasan, sehingga dapat kita nyatakan bahwa pabrik yang kita bangun sudah layak ya, dari beberapa parameter yang ada. Oke, next. Oke, mungkin sekian dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.